Yang keenam, sumber konflik yang sifatnya permanen. Apa ini? Kadang-kadang ada suami atau istri udah menikah puluhan tahun, tetapi masih saja suka, senang, memelihara, mempertahankan, memupuk, dan bahkan juga masih memakai, mengulangi kebiasaan-kebiasaan lama waktu masa kecil, kebiasaan-kebiasaan lama waktu belum menjadi suami dan istri. Apa contohnya? Misalkan mungkin dulunya sebelum menikah senang apa? Mukulin orang. Sehingga setelah berkeluarga mas ke bawa-bawa juga, istrinya dibuat jadi bola pingpong, anaknya dibuat jadi bola pingpong. Sebaliknya, bagi para ibu-ibu, waktu dulu di keluarganya mungkin dia sering melihat papa mamanya sering mukulin mamanya atau mukulin dia. Lalu setelah dia menikah, dia jadi hobi dan senang mukulin suaminya dan anak. Ini tidak boleh dipertahankan. Atau apa? Suami main judi atau istri juga. Ya, sudah jadi ibu rumah tangga, sudah jadi suami, masih senang main judi coba. Mabuk-mabukan. Senangnya hobinya selingkuh. Ke diskotik, mengkonsumsi obat terlarang, dan masih banyak lagi perilaku-perilaku buruk lainnya. Sifat-sifat negatif, sifat-sifat yang buruk seperti ini, kalau sudah jadi suami, kalau sudah jadi istri, jangan dipupuk, dipertahankan, dan dilakukan. Karena kalau masih dipertahankan dan dilakukan, ini akan menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga itu. Yang cepat atau lambat, rumah tangga Bapak Ibu akan hancur luluh lantah, rata seperti tanah. Jadi untuk itu memang, kalau kita jadi suami dan istri, harus siap meninggalkan keinginan daging, keinginan atau hobi-hobi pribadi, pangkas total. Kalau sudah jadi suami, kalau sudah jadi istri. Ya. Cara mangkasnya, cara motongnya gimana Pak Tony? Bertobat ke secara pribadi. Doakan suamimu, hai istri-istri, supaya bertobat terima Yesus. Bawa kepada Pak Pendeta, supaya diinjili dia. Bagi para suami-suami, mungkin istrimu yang masih senang melakukan ya judi, mengkonsumsi obat-obatan, doakan istrimu, injili istrimu, bawa ke hamba Tuhan supaya diinjili, supaya bertobat. Sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk ini jangan lagi ditumbuh kembangkan dalam rumah tangga. Kasihan loh Bapak Ibu. Anak-anak kita itu belajar sesuatu hal yang negatif atau yang benar. Itu kan pertama di rumah kok, waktu dilihat papa mamanya. Seringkali kita orang tua tidak sadar bahwa kita juga guru bagi anak-anak kita di rumah. Enggak sadar. Sehingga apa? Kata-kata, perbuatan, tindakan, perilaku buruk masih sering dipertahankan. Sehingga apa? Itu di-copy paste oleh anak kita. Sehingga apa? Anak-anak kita menganggap itu adalah pola kehidupan rumah tangga yang baik. Sehingga sebab akibatnya, waktu mereka sudah berumah tangga, lakukan lagi hal yang sama. Nah, tolong diperhatikan ini Bapak Ibu ya. Galatia pasal 5 ayat 21 mengingatkan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Paulus mengatakan, ya, manusia masih mempertahankan pola hidup dan karakter yang seperti itu tadi. Tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga, alias tidak ada yang masuk surga. Masuk neraka pastinya. Bayangin Bapak Ibu. Akibat tindakan dan perilaku dan kebiasaan yang buruk tadi, rumah tangga Bapak Ibu penuh dengan konflik, penuh dengan masalah kan. Nanti masuk neraka pula. Artinya apa? Waktu hidup di dunia dalam rumah tangga, banyak masalah. Mati juga, masalah juga karena masuk neraka. Apakah itu yang mau kita harapkan? Saya yakin Bapak Ibu yang mendengarkan ajaran ini, penjelasan saya ini kan tidak mau seperti itu. Maka bertobatlah. Hentikanlah sifat karakter, kebiasaan-kebiasaan, keinginan-keinginan yang negatif. Maka untuk itu, ya, perlu sebenarnya di dalam YouTube saya, yang lain saya sudah pernah saya jelaskan, Bapak Ibu bisa cek. Di dalam memilih pasangan hidup, perlu kita membuat namanya kriteria rohani, kriteria karakter. Supaya apa? Waktu menikah, kita tidak terjebak dengan pilihan kita sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu boleh nanti dicari di YouTube saya tentang hal itu. Ya, kriteria memilih dan menetapkan memilih pasangan hidup yang dari Tuhan. Tolong Bapak Ibu tonton itu, bagikan kepada anak-anak supaya mereka tidak lagi mengcopy paste pola rumah tangga kita yang salah. Pola berpacaran, pola pemilihan pasangan hidup yang salah yang pernah kita lakukan dulu. Sehingga rumah tangga anak-anak kita itu menjadi lebih baik.
Yang kedua juga keras, ya konflik karena perasaan kurang dihargai. Apa contohnya? Ini bisa terjadi Bapak Ibu, ketika seorang suami atau istri tidak terlalu diindahkan atau didengarkan kata-katanya, perintahnya, arahannya, bimbingannya. Ini bisa terjadi. Ya. Atau misalkan suami tidak merasa dihargai oleh istrinya. Ya, karena si istri tidak mau menuruti kata-kata suaminya untuk melakukan hal yang benar. Padahal apa yang diminta oleh suaminya kan sesuatu hal yang benar kok. Tapi istrinya bilang enggak. Contoh paling konkret. Suami misalkan, mah tolong dong siapin ya misak makan untuk kita ya gitu. Pakai kata kita suami. Tapi kata istri bilang, enggak. Masa sendiri aja. Nah, coba gitu. Bukankah itu menjadi sumber konflik? Kan gitu. Contoh kedua, suaminya mengatakan, mah tolong dong ya setrikain dulu baju saya supaya kalau saya kerja, kalau saya ke kantor bisa agak lebih bersih, lebih rapi. Setrika sendiri. Hei istri-istri, dengarin ini. Engkau jangan menjadi sumber konflik bagi suamimu ya. Supaya tercipta keadilan sosial, saya kasih contoh. Tindakan suami yang juga seringkali tidak menghargai istri. Contohnya misalkan, istri cerita, Pak, tolong uang belanja, papi siapkan ya, gitu. Tapi suaminya bilang apa? Gak ada uang belanja-belanja, sendiri. Nah, coba gimana itu? Padahal yang cari uang, padahal yang selalu bangun pagi berangkat kantor siapa? Suami kan? Pertanyaannya, uang suami ditaruh di mana? Dikasih ke istri siapa? Nah, ini saya hal kecil, tapi ini bisa menjadi masalah besar gitu loh, Bapak. Mereka, ya, marilah kita sama-sama saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, kalau misalkan gaji suami belum cair, ngomongin aja sama istri. Nah, sayang, gaji saya belum cair, sabar ya. Gitu. Pasti pengertian kok saya kira. Istri. Dan istri juga harus pengertian. Jangan ngegas terus, jangan nuntut terus. Kan gitu. Ya. Jadi, saudara ini menjadi penting. Maka ya 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, ini penting. Meminimalkan mengatasi konflik karena perasaan kurang dihargai. Caranya mengatasinya adalah, mari kita sama-sama saling mengasihi. Ya. Suami dan istri dan juga kepada anak. Sehingga saya katakan tadi, waktu istri minta tolong kepada suami, Pih, tolong dulu bantu saya untuk nyuci ngepel. Masa marah-marah kan? Karena kenapa? Itu bukan dosa, itu bukan menghancurkan harga diri suami, enggak. Karena kenapa? Saya sejak jadi suami, saya lakukan itu sampai sekarang. Dan saya enggak menganggap harga diri saya menjadi nol, enggak. Istri saya justru makin lebih hormat. Ya. Sebaliknya kalau suami minta tolong sama istrinya, Mi, ya, tolong siapkan makanan karena saya mau berangkat ke kantor. Siapkanlah dengan cara yang terbaik sesuai dengan berkat yang ada kan gitu. Nggak usah ditentang dengan mengatakan bisa sendiri, belanja sendiri, makanya jadi luar. Itu kan menimbulkan konflik karena kedua belah pihak tidak sama-sama saling menghargai kebutuhan dan keperluan.